Yang saya hormati di sini Bapak Arisno Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi dan juga rekan-rekan yang hadir dalam kelas ini. Pada sesi satu ini yang akan membawakan materi satu ini adalah Muhammad Praja Ramdhani, dan yang akan menjadi pembahas satu yaitu M. Catur Andrean, dan pembahas dua yaitu Haikal Tabrani, dan sebagai kameramen Febriana Ayu. Untuk memberikan waktu kepada pemateri satu M. Praja, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, saya Triandro ya. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting yang saya dapatkan dari menit 0 hingga menit 20 dengan skripsi yang berjudul Keberhasilan Problematika Solusi dan Dampak Akses Reform Budaya Ikan Koi oleh Transmigran. Yang pertama yaitu program transmigrasi. Transmigrasi sebagai upaya pemerintah untuk mendistribusikan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang kurang berkembang. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan agraria dapat memengaruhi struktur sosial dan demografi suatu wilayah. Yang kedua, reforma agraria dan penataan akses. Reforma agraria bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan melalui redistribusi tanah dan penataan aset. Hal ini penting dalam menciptakan akses yang adil terhadap sumber daya agraria yang dapat memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti budidaya ikan koi mencerminkan bagaimana sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan komunitas. Yang keempat, problematika pelaksanaan program akses reform. Tantangan dalam pelaksanaan program akses reform seperti anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya pelatihan menunjukkan pentingnya dukungan sistematik dan kolaborasi antar instansi untuk keberhasilan program tersebut. Dan yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Dampak dari kegiatan akses reform terhadap kesejahteraan seperti peningkatan pendapatan dan harmonisasi sosial menyoroti hubungan antara agraria dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan agraria tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kohesi sosial dan budaya dalam masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara. Baik, terima kasih kepada Mas Praja yang telah menyampaikan 5 poin penting pada sesi ini. Mungkin untuk pembahas satu episode Andrean, silakan bertanya kepada Mas Praja. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore teman-teman. Saya selaku pembahas satu ingin membahas berdasarkan poin nomor 1 yaitu program transmigrasi dan dikaitkan dengan teori konflik. Bagaimana program transmigrasi dapat menimbulkan ketegangan antara penduduk lokal dan pendatang. Saja, terima kasih. Terima kasih Mas Catur atas pertanyaannya. Untuk Mas Praja langsung jawab. Oke, silakan Mas Praja. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Catur tadi, bagaimana program transmigrasi dapat menimbulkan ketegangan antara penduduk lokal dan pendatang? Saya mencoba menjawab dengan teori neo-fungsional yang dijelaskan dalam teori ini. Masyarakat dilihat sebagai sistem yang terorganisir melalui interaksi antar bagiannya, di mana keseimbangan dan integrasi menjadi hal penting. Yang pertama, ketika pendatang tiba, mereka membawa budaya dan cara hidup yang berbeda. Hal ini dapat memicu ketegangan di
dikarenakan kedua kelompok tersebut harus beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Yang kedua, transmigrasi dapat merubah struktur sosial yang ada, seperti penguasaan sumber daya, pekerjaan, dan status sosial. Dalam hal ini, mungkin pendatang baru mendapatkan akses yang lebih baik, yang menciptakan rasa kecemburuan dan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, dalam teori neofungsional, ketegangan tidak hanya memicu konflik, namun juga reaksi penduduk lokal yang akan berupaya mempertahankan identitas dan hak mereka. Dan pada akhirnya, dengan adanya transmigrasi, tidak secara otomatis masyarakat tersebut mencapai keseimbangan yang baru. Perlu adanya adaptasi yang kompleks yang melibatkan negosiasi dan interaksi serta perlunya dukungan dari pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Di mana Mas Baju? Mas satu. Oke, baik. Untuk membahas dua, Mas Haikal, silakan fokus depan. Assalamualaikum, kenalkan saya Dapani. Saya kali ini akan membahas poin-poin penting yang tadi dibahas oleh Mas Praja. Masuk pada poin ketiga Mas Praja, saya mau bertanya sedikit tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam budidaya ikan koi dipengaruhi oleh pengaruh imbalan ekonomi dan pelatihan yang mereka terima. Itu bagaimana dengan teori perilaku sosial Praja dari Praja. Baik, terima kasih Mas Haikal. Silakan untuk Mas Praja menjawab. Oke ya. Pada poin ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Di sini saya menjawab dengan teori pertukaran sosial. Masyarakat cenderung akan terlibat dalam budidaya ikan koi ini karena mereka melihat potensi imbalan ekonomi yang signifikan. Jika mereka melihat dapat mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, motivasi untuk terus berpartisipasi akan meningkat tentunya. Pelatihan yang diterima oleh masyarakat juga merupakan bentuk reward. Ketika seseorang mendapat ilmu dan keterampilan, ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha budidaya tersebut. Proses budidaya ikan koi ini juga memerlukan interaksi multi pihak seperti petani, penyuluh, dan pasar. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan sumber daya yang akan meningkatkan efektivitas dari budidaya tersebut. Dan pada akhirnya, jika masyarakat merasa bahwa usaha ini memberikan manfaat jangka panjang, mereka akan termotivasi untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, jika masyarakat merasa manfaat ini tidak terasa, tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mereka akan berhenti untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mana Mas Haikal atas jawaban Mas Praja bisa diterima atau ada tanggapan lagi? Oke, baik. Berakhirlah sudah sesi 1 pada hari ini. Beri aplaus dulu sedikit. Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.